Salah satu cara untuk menjaga bumi kita dari global warming atau pemanasan global adalah dengan menjaga lingkungan. Global warming atau pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca tersebut menimbulkan sebuah efek yang dinamakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu istilah untuk menggambarkan kondisi bumi seperti di dalam rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Sebenarnya efek ini sangat dibutuhkan. Tanpa efek ini, mungkin bumi akan memiliki suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Gas rumah kaca ini berasal dari CO2, karbon dioksida, CO, yaitu karbon monoksida, N2O, dinitrogen oksida, CH4, metana, dan CFC. Yang pertama ada CO2 atau gas karbon dioksida. CO2 adalah gabungan antara karbon dan oksigen, yang dimana gas ini biasanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Seperti yang kita tahu, pembakaran bahan bakar fosil adalah sumber energi terbesar di bumi ini. Karena itu juga, karbon dioksida adalah sumber dengan konsentrasi yang paling besar di muka bumi ini. Selain dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, gas karbon dioksida ini juga dihasilkan dari erupsi gunung berapi, pembakaran hutan, pernapasan manusia, dan zat kimia tertentu seperti misalnya pembuatan semen, dan lain-lain. Yang kedua ada karbon monoksida atau CO, yang dimana biasanya karbon monoksida berasal dari pembakaran yang tidak sempurna. Gas ini biasanya berasal dari kendaraan beroda 2, kendaraan beroda 4, mesin industri, kompor, lentera, ataupun perapian lainnya. Karbon monoksida juga dikenal sangat berbahaya karena mampu menghambat kemampuan darah dalam membawa oksigen ke jaringan dan organ tubuh lainnya. Gejala keracunan gas monoksida yang timbul diantaranya yaitu sakit kepala, pusing, dan mual. Yang ketiga ada CH4 atau metana, yang dimana biasanya CH4 ini adalah gabungan antara karbon dan hidrogen atau air. Biasanya gas metana ini dihasilkan dari pembusukan sisa tanaman, kotoran hewan ternak, dan penggunaan gas bumi. Yang keempat ada N2O atau dinitrogen oksida, yang banyak ditemukan dalam emisi pabrik, industri pertanian, dan industri peternakan. Yang kelima ada CFC, yang dimana CFC adalah gabungan antara klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Biasanya CFC dimanfaatkan sebagai zat pendingin yang kita kenal dengan istilah freon, yang biasa digunakan di dalam AC atau kulkas. Global warming banyak memberikan dampak negatif di kehidupan kita, seperti mencairnya kutub yang ada di selatan dan di utara, yang mengakibatkan punahnya beberapa spesies, juga meningkatnya air laut dan tenggelamnya pulau-pulau yang kecil. Lalu, meningkatnya suhu permukaan bumi yang mengakibatkan gelombang panas seperti yang terjadi di India pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian ada gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan, yang tentu saja diakibatkan oleh global warming ini. Cara penanggulangan dan solusi dari masalah ini adalah dengan mengganti kendaraan roda 2 dengan sepeda apabila jaraknya dirasa dekat, dan mengganti AC dengan ventilasi udara, dan masih banyak lagi solusi lainnya. Dan yang paling penting dan ingin saya sampaikan adalah menanam pohon. Karena pohon dapat menyerap CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan atau memproduksi oksigen. Dan juga pohon tersebut bisa menjadi tempat berteduh, juga bisa memberikan buah-buahan yang memberikan manfaat yang banyak. Aku yakin apapun kepercayaannya dan agamanya pasti ingin agar pemeluknya memberikan manfaat kepada orang lain. Maka amalan ini bisa menjadi opsi bagi kalian agar menanam dan merawat pohon serta menjaganya dan tidak merusaknya. Di dalam agama Islam, kita dilarang untuk merusak pohon atau tanaman-tanaman, bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di dalam bumi setelah perbaikannya. Quran surat Al-A'raf ayat 156. Oleh karena itu,
Ayo jaga bumi kita dari global warming atau pemanasan global dengan menanam banyak tumbuhan dan pohon-pohonan. Terima kasih. Dah.